Oke, lanjut Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Lubis. Saya sekarang mengajar di MTSN 4 Paranglawas, Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa di LPTK UIN Bukit Tinggi. Hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei 2005, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk UKIN di batch 1 2005. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kami. Ya, terima kasih untuk hari ini sudah berhadir. Tapi mungkin sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya dulu kita berdoa. Oke, mana ibu kelasnya? Silakan dipimpin doanya. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca surah Al-Insyirah. Kita berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Setelah kita berdoa hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, lancar rezekinya, kepada orang-orang tua kita mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita akan memeriksa kebersihan dulu ya. Periksa kebersihan dimulai. Anda tahu ada sampah di laci, sampah di lantai, ya pada petugas piket silahkan dibuang keluar dengan serapi mungkin. Oke, terima kasih. Saya mau tanya dulu, hadir semua enggak? Saya absen dulu ya. Abdul Rahman Nasution. Ini. Ada kabarnya kemana dia? Izin kok sakit. Ahmad Rifaldi Caniago. Hadir Pak. Aimah Mutiah Nasution. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang sakit, yang izin, semuanya mendapat kesehatan. Kalau dia sedang berpenyakit, diangkat penyakitnya. Yang ada kegiatan luar, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya dan panjang umurnya. Amin ya rabbal Amin. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan sejarah kebudayaan Islam. Dan Oke, terima kasih. Setelah kita masuk hari ini dalam pembahasan sejarah kebudayaan Islam tentang Khulafaur Rasyidin, tentu kita perlu apa sih yang harus kita pelajari dalam Khulafaur Rasyidin? Termasuk yang pertama tuh
kita harus tahu apa capaiannya, apa gunanya itu. Kenapa kita harus pelajari? Jelas. Kenapa ada Khulafaur Rasyidin? Berarti ada peristiwa sebelumnya. Apa peristiwa sebelumnya? Yaitu wafatnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita mempelajari capaian itu. Yang pertama, apa tujuan yang terinspirasi dari itu? Adalah untuk dapat menginspirasi atau dapat sikap saling menghargai perbedaan pendapat di antara kita. Contoh kita tidak usah kita salah terlalu jauh. Contoh di antara kita, mungkin yang ada yang marga Hasibuan begini pendapatnya, yang marga Harah begini pendapatnya, yang marga Lubis pun begitu. Artinya beda-beda di antara kita itu adalah bentuk saling harga dan menghargai. Itu salah satu daripada bentuk capaian. Apa kaitannya dengan Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu pun yang berada di kota Madinah itu berbagai macam orang, bukan cuma satu suku. Ada Yahudi, ada Quraisy, ada yang dari luar. Nah, di dalam keberagaman ini tentu perlu saling harga dan menghargai. Itu salah satu capaian daripada Khulafaur Rasyidin yang sedang kita pelajari. Kemudian setelah itu, apa tujuannya? Apa tujuan daripada pembelajaran itu? Termasuk apa sih yang perlu kita contoh? Apa sih yang perlu kita tiru daripada pembelajaran Khulafaur Rasyidin? Bagaimana sikap kepemimpinannya? Bagaimana gaya kehidupannya? Bagaimana dengan kita? Oke? Itu perlu kita tiru. Kemudian sebelum terlalu jauh kita ke sana, perlu saya tanyakan, kira-kira pernah nggak dengar apa itu Khulafaur Rasyidin? Oke, pertanyaan pertama, apakah yang dinamakan Khulafaur Rasyidin? Angkat tangan dulu. Oke, siapa yang jawab? Oke, silakan. Umat Islam yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangannya. Oke, kan pas sekali. Artinya ada kepemimpinan sebelum datangnya Khulafaur Rasyidin. Tidak serta-merta lahir langsung ada ketentuan-ketentuan. Termasuk dengan kita. Apa ketentuan yang menjadi ketua kelas? Apa ketentuan menjadi piket? Tidak semua bisa jadi ketua, tidak semua jadi bendahara. Ada ketentuan, ada ciri khas, ada yang perlu digarisbawahi tentang siapa yang menjadi pemimpin, termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua kalimat, satu al-Khulafa, satu al-Rasyidin. Oke, selanjutnya, kalau kita sudah paham apa itu Khulafaur Rasyidin, tentu yang perlu kita tanya kembali adalah siapakah yang termasuk dalam Khalifah Khulafaur Rasyidin itu. Angkat tangan yang tahu. Oke, silakan. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Rasulullah SAW yang tentu yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, terima kasih dari Tuhan. Udah tahukah siapa orang ini? Udah pernah jumpa enggak? Belum pernah. Mau jumpa enggak? Tidak bisa. Kalau memang mau jumpa, yang pasti kita jumpa dengan kuburannya. Di mana kuburannya? Madinah Al-Munawwarah, Makkah di Saudi Arabia. Oke? Mau ke sana? Mau ke sana? Mudah-mudahan kita semua yang di sini akan dipanggil ke sana menziarahi makam Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang berada makamnya di dalam Masjid An-Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Paham semua? Oke. Terima kasih. Selanjutnya dalam pembahasan Khulafaur Rasyidin ada macam-macam gaya belajar. Tidak sama. Lain orang, lain manusia, lain bentuknya,
lain gayanya. Ini gaya saya. Mungkin itulah gayamu. Asalkan jangan gayamu. Nah, itu aja kan? Oke. Macam-macam lah gaya orang ada. Ada namanya visual, nonton. Ya kan? Sering nonton? Film apa yang sering Anda tonton? Upin Ipin. Nah, itu cocok. Berarti Anda gaya-gayanya suka nonton. Ada gaya itu cuma menulis. Gaya apa nah itu? Tuh, nulis. Dia mencatat, meringkas, meresum. Itu dia. Dia tidak perlu menonton. Dia cuma nyatat. Ada satu lagi namanya gaya apa? Satu lagi namanya? Iya, auditor. Oke, ada. Yang kita pakai di sini cuma 3. Pertama tadi gaya apa? Visual. Kemudian gaya apa? Satu lagi gaya apa? Oke, untuk itu, untuk lebih jelasnya bagaimana cara-caranya itu pastinya kita harus bagi kelompok. Siap? Siap bagi kelompok? Tidak ada yang tersakiti kalau bagi kelompok? Ya, siap. Bagi kelompok kita mulai. Pulpennya, kalau perlu yang lain silakan diambil. Kita ambil ke sana, biar muat ini. Sini ada, sini ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditonton, dicermati, yang penting-penting, yang menurut perlu dicatat. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yang bermakna pengganti-pengganti Rasul dan cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Sehingga yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin ialah para pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan cerdik, melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat setelah Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Tugas Khulafaur Rasyidin yakni menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin, yang terdiri dari 2 hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan. Dalam hal kenabian, tugasnya tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana. Selanjutnya, setelah tadi kita menonton video, pastinya kita sudah mendapatkan hasil, mau mendengarkan, kemudian mencatat seperti apa data hasilnya. Hasilnya salah satu adalah yang pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Umar bin Abdul Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar bin Khattab. Nama ayahnya Khattab. Sampai yang keempat yang tadi. Dari pertama Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir Khalifah Rasyid itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kami berharap kepada kelompok apa namanya? Visual
untuk menampilkan hasil karyanya ke depan. Dipersilakan. Rapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan membacakan Hasil. dari Ini saya. Oke. Baris rapat. Oke. Dipersilahkan. Namun sangat terlihat keberhasilannya. Setiap kebijakannya diantaranya menembus kelompok dan bangsa dan kualifikasi Al-Quran dan kawasan wilayah. Tapi ada yang lebih unik. Dia tidak suka yang video, tidak suka yang wartawan, tapi dia suka dengan musik. Musik atau irama tanpa musik. Dipersilakan. Yang semangat. Rapat kembali. Rapat. Oke, siap. Jangan tinggal. Silakan. Penyanyi yang Islami. Terima kasih. Kembali. Setelah kita mendengarkan hasil diskusi tadi, sekarang Bapak mau nanya, masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke. Setelah itu, karena Anda masih semangat, saya pun sebenarnya semangat. Tapi ya semangat sama gitu lah. Oke? Kita akan adakan dulu asesmen. Hasil daripada diskusi kita hari ini kita evaluasi dulu. Sampai mana itu kira-kira? Oke? Ambil penamu. Ini ada foto di dalam. Nah, tengok-tengok nanti kau tersenyum. Oke. Kurang bebas. Silakan dikerjakan dengan teliti. Ingat hasil apa yang Bapak dapatkan hari ini. Mudah-mudahan kita salah satu manusia-manusia yang bisa meniru keteladanan ulama muslim. Sudah siap semua? Sudah. Bisa kumpul? Bisa. Silakan dikumpul per kelompok ya.
antar ke depan. Satu orang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita yang belajar hari ini dapat mempedomani, dapat mengikuti jejak-jejak Rasulullah sendiri. Kalaupun tak semuanya kita dapatkan, mudah-mudahan kita dapat teruskan keberkahannya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa pertemuan kita hari ini. Oleh karena itu kepada kita sebelum kita pulang, mari berdoa. Pada Ukhwah silahkan membacakan surah Al-Duha. Indonesia berat.